Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Venita Ananda dengan nomor NIM 210705061 akan mencoba menjelaskan tentang pembuatan program perbankan sederhana. Adapun tujuan dari pembuatan video ini ialah untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah algoritma dan pemrograman. Selamat menyaksikan. Baiklah, untuk menyelesaikannya, langkah awal yang dapat kita lakukan adalah membuat filenya terlebih dahulu. Maka langsung saja kita klik pada File, kemudian New Project, lalu kita pilih Java, Java Application, kemudian Next, kemudian kita buat namanya. Kemudian kita klik Finish. Oke. Langsung saja langkah awal yang kita buat adalah membuat tipe-tipe data. Tipe data yang pertama kita buat adalah tipe data integer. Tipe data integer merupakan tipe data yang memuat data-data yang bersifat angka. Maka integer yang kita butuhkan yaitu integer i, kemudian total semua, biaya cetak, keperluan, saldo awal, biaya penanganan, total pinjam, jumlah tabung, admin simpan, bunga simpan, jumlah pinjaman, bunga pinjam, masa bayar, total simpan, dan saldo terkini. Titik koma, lalu kita enter. Selanjutnya kita membuat tipe data string. Tipe data string diperuntukkan untuk data-data yang karakternya angka ataupun huruf. Maka string yang kita perlukan yaitu nomor HP, lain, cetak buku, dan nasabah. Lalu titik koma, lalu kita enter. Selanjutnya kita membuat tipe data untuk array. Array merupakan variabel yang menyimpan lebih dari satu nilai atau indeks. Maka array yang kita perlukan yaitu string, nama nasabah. Jangan lupa menggunakan kurung tegak pada array. Kemudian sama dengan new string, kita buat batasnya 50. Kemudian titik koma, lalu kita enter. Selanjutnya kita membuat tipe data integer untuk array, yaitu integer nomor nasabah. Kurung tegak dengan yang dalamnya ada 0, 1, 2, dan 3. Tutup kurung.
kemudian titik koma, lalu enter. Selanjutnya kita membuat tipe data integer lagi untuk array, yaitu saldo terakhir. Sama dengan new int, tipe datanya, batasnya yaitu 20. Kemudian titik koma, lalu enter. Kita lihat dulu di mana terdapat errornya. Ya, kita harus membuat kurung tegaknya. Oke. Kemudian kita enter. Selanjutnya, kita membuat scanner. Scanner yang kita buat ada dua, yaitu scanner input dan scanner input 2. Tujuan dari scanner adalah fungsi untuk menginput data atau nilai saat setelah program di-running atau dijalankan. Maka langsung saja kita buat scanner. Input sama dengan new scanner. Sistem dalam kurung in. Untuk scanner di atas ini akan dipakai untuk tipe data string. Jangan lupa titik komanya. Oke. Kemudian titik koma, lalu kita enter. Selanjutnya kita akan membuat scanner yang kedua, yaitu untuk tipe data integer. Kurung sistem in. Oke, titik koma, lalu kita enter. Selanjutnya, kita akan membuat sistem out_println. Sistem out_println merupakan pernyataan Java yang meletakkan argumen dengan adanya enter atau menambahkan baris pada kalimat berikutnya. Jadi untuk sistem out_println ini kita gunakan untuk membuat judul. Untuk di judul pertama, di baris pertama, yaitu selamat datang di Teller. Untuk di baris keduanya, Bang Si Shin dan Si Max. Maka langsung saja kita buat sistem out_println. Dalam kurung, kita buat garis. Selamat datang. Di Oke, kemudian titik koma, lalu kita enter. Kemudian kita buat lagi sistem out_println untuk judul di baris keduanya.
yaitu kita isi, jangan lupa titik 2 di atas, yaitu Bang, Shin, dan Max. Dan si Max. Oke, selanjutnya kita titik koma, lalu enter. Kemudian kita membuat satu lagi baris sistem out_println untuk meng-enter agar ada spasi setelah judul. Maka langsung saja sistem out_println. Kita buat petik 2 di atas, lalu slice n. Slice n digunakan bertujuan untuk kita meng-enter ke bawah, agar ada jarak atau baris baru. Selanjutnya kita akan masuk ke perulangan do atau looping do. Maka langsung saja kita tulis do, kemudian kurung kerawal, lalu kita enter. Lalu kita buat sistem out_println garis menggunakan sama dengan sistem out_println buat sama dengan agar ada garis-garis. Maka kita enter. Lalu kita buat sistem out_println lagi. Untuk memerintahkan tulisan tolong masukkan data terlebih dahulu. Kemudian kita enter. Selanjutnya kita buat sistem out_print untuk memerintahkan tulisan nomor nasabah atau menampilkan tulisan nomor nasabah. Oke, langsung saja. Out_print. Mengapa menggunakan sistem out_print? Karena kita ingin agar tulisan nomor nasabah tidak enter ke bawah, melainkan ke samping. Maka petik 2 di atas, lalu kita tulis nomor nasabah. Kemudian kita buat slice T, agar dia tab ke samping atau spasi ke samping. Kemudian kita enter. Selanjutnya, untuk dapat mengisi nomor nasabah, maka kita harus membuat input. Maka langsung saja kita buat I sama dengan input 2 titik next in. Mengapa kita menggunakan next in? Karena tipe data nomor nasabah merupakan tipe data integer. Oke. Untuk di sininya kita ubah jadi oke. Dan untuk yang ini kita hapus dulu.
Kemudian kita enter lagi, lalu kita buat nama nasabah agar tertampil nama nasabah. Maka kita tulis system out print nama nasabah. System out print nama nasabah. Jangan lupa petik 2 di atas. Kemudian kita enter. Selanjutnya untuk menginputkan nama nasabah, maka kita harus menulis nama nasabah, I, sama dengan input next line. Mengapa menggunakan next line? Karena pada data nasabah kita menggunakan string. Maka jangan lupa titik koma, lalu kita enter. Selanjutnya kita akan menampilkan perintah untuk memasukkan nomor HP. Maka kita buat sistem out print lagi. Sistem out print. Out print nomor HP. Kita slice T 2 kali agar ada tab ke samping. Kemudian kita enter. Lalu untuk memasukkan nomor HP maka kita harus menginputnya. Maka caranya kita tulis nomor HP sama dengan input next line. Next line. Karena tipe data untuk nomor HP kita buat string. Maka titik koma, lalu kita enter. Selanjutnya, kita akan membuat perintah untuk tulisan saldo awal. Maka kita membuat sistem out print lagi. Kita tulis di sini saldo awal. Petik 2 di atas, saldo awal. Kemudian kita buat slice T untuk tab ke samping. Jangan lupa kita tambahkan titik 2 pada setiap nomor nasabah, nama nasabah, nomor HP, dan saldo awal. Nah, kita buat dulu. Oke, kemudian setelah perulangan do yang di atas selesai, maka kita lanjut ke do selanjutnya, yaitu untuk menanyakan keperluan. Maka langsung saja kita buat do, buka kurung kawal, lalu kita enter, kemudian kita buat sistem out println. Untuk menampilkan tulisan ada yang bisa kami bantu Bapak Ibu. Atau Ibu. Kemudian kita enter.
Selanjutnya, kita membuat sistem outprintln lagi untuk membuat pilihan. Caranya kita tulis sistem outprintln. Kemudian kita buat pilihan, jangan lupa petik 2 di atas. Pilihan, kita slash n agar dia enter ke bawah. Untuk pilihan satunya kita buat simpan, dan kita slash n lagi untuk meng-enter ke bawah. Kemudian untuk pilihan kedua kita buat pinjam. Kemudian kita enter. Selanjutnya kita buat sistem outprint untuk memasukkan pilihan. Menampilkan tulisan masukkan pilihan. Jangan lupa petik 2 di atas, lalu kita tulis masukkan pilihan. Lalu kita enter. Kemudian untuk menginputkan pilihan yang kita ingin masukkan, maka kita harus menulis keperluan sama dengan input 2 next in. Next in. Kenapa next in? Karena pada tipe data pilihan kita hanya memilih angka 1 atau 2. Oke, kemudian titik koma, lalu kita enter. Selanjutnya kita akan masuk ke if. If, else if merupakan kondisi yang akan dicek dari maksudnya in digunakan ketika kondisi yang akan dicek lebih dari 2 kondisi atau lebih. Maka jika kita memiliki kondisi lebih dari 2, maka kita menggunakan if. Oke, langsung saja kita buat if dalam kurung keperluan sama dengan 1. Kemudian kita enter. Jangan lupa kurung kerawangnya, lalu kita enter. Kemudian kita tulis sistem outprintln. Outprintln /n. Tujuannya apa? Agar ada spasi di bawahnya. Kemudian kita enter. Selanjutnya kita akan membuat sistem outprintln untuk garisnya menggunakan sama dengan. Maka kita buat lagi sistem buat garis menggunakan sama dengan. Jangan lupa petik 2 di atas. Oke. Kemudian kita enter. Selanjutnya kita akan membuat sistem outprint untuk menuliskan jumlah yang mau ditabung. Maka kita buat sistem outprint tulisan, jangan lupa kurung petik 2 di atas, jumlah yang mau ditabung. Jangan lupa kita buat slash t agar dia ada spasi. Maka kita enter. Kemudian untuk menginputkan jumlah yang mau ditabung, maka kita membuat jumlah tabung
sama dengan input titik next in. Kemudian kita enter, lalu kita buat titik koma. Mengapa menggunakan next in? Karena tipe datanya merupakan tipe data integer. Selanjutnya, kita akan membuat if lagi. Jika ada jumlah tabungan kurang dari 50.000, maka kita buat if jumlah tabungan kurang dari 50.000, kurung kerawal, lalu kita enter, maka admin simpannya sama dengan jumlah tabung dikali 2/100. Sebentar, kita buat dia agak masuk. Admin simpan sama dengan jumlah tabung dikali 2/100. Oke. Kemudian kita buat lagi bunga simpan sama dengan 0. Oke, jangan lupa titik komanya di setiap ujung. Kemudian kita enter, lalu kita buat lagi kondisi selanjutnya, else if. Yaitu jumlah tabung lebih besar dari 50.000 dan jumlah tabung kurang dari Rp150.000. Maka langsung saja buka kurung, jumlah tabung lebih besar dari Rp50.000 dan jumlah tabung kurang dari Rp150.000. Oke, kurung kerawal, lalu kita enter, kemudian kita tulis else if-nya harus di bawah sini ya. Kemudian kita buat di sini admin simpan sama dengan jumlah tabung kali 1/100. Titik koma, lalu kita enter. Kemudian untuk bunganya simpan sama dengan 0. Jangan lupa titik koma, lalu kita enter. Kemudian kita membuat else if-nya lagi karena terdapat kondisi lain, yaitu sebentar.
Oke. Kemudian jangan ada sama dengan sepertinya. Oke. Selanjutnya kita akan membuat else if kondisi lainnya. Ini kita hapus saja dulu. Oke, else if jumlah tabung lebih besar dari 150 dan jumlah tabung kurang dari Rp500.000. Maka langsung saja kita buat kurung, lalu jumlah tabung lebih besar dari 150 dan jumlah tabung kurang dari 500.000. Kurang dari 500.000. Kemudian kurung perawal, lalu kita enter. Kemudian kita buat admin simpannya. Simpan sama dengan jumlah tabung dikali 5/100. Lalu enter. Kemudian untuk bunganya sama dengan lalu kita enter. Oke, kemudian kita akan membuat else-nya. Kondisi terakhir yaitu else enter. Lalu kita tulis bunga simpan dengan jumlah tabung dikali 7/100. Titik koma, lalu kita enter. Untuk bunga simpannya sama dengan 0. Kita ubah menjadi admin. Oke. Untuk ini kita coba lihat.
Jangan menggunakan spasi sebaliknya. Kemudian selanjutnya kita akan membuat total simpannya. Maka total simpan sama dengan jumlah tabung dalam kurung tabung ditambah bunga simpan. Kurung, lalu kita kurang admin simpan. Koma, lalu kita enter. Kemudian untuk saldo terkininya, sama dengan saldo awal ditambah total simpan. Total simpan. Kemudian titik koma, lalu kita enter. Selanjutnya kita akan membuat else dari if ini. Maka langsung saja kita buat else enter. Kemudian kita tulis sistem out println untuk enter ke bawah. Caranya kita menggunakan sistem out println kemudian /n. Di atas /n, koma, lalu enter. Kemudian kita buat lagi garis menggunakan sama dengan. Kita buat sistem out println lagi. Menggunakan sama dengan. Jangan lupa petik 2 di atas. Lalu kita enter. Kemudian kita buat sistem outprint untuk menampilkan tulisan berapa nominal yang ingin dipinjam. Kita tulis berapa nominal yang ingin dipinjam. Kemudian kita buat slice T agar dia ada spasi ke samping. Kemudian kita enter lagi. Selanjutnya kita buat inputnya. Maka kita tulis jumlah jam sama dengan input 2 titik next in. Karena merupakan tipe data integer. Makanya menggunakan next in. Kemudian kita akan memasukkan pilihan untuk masa bayar angsuran. Maka kita buat sistem outprint lagi. Ini kita buat dia menjadi sistem outprint saja agar dia tidak ke bawah, agar dia ke samping. Ini kita buat sistem outprint lagi. Kemudian ketik 2 di atas, lalu kita tulis masa bayar angsuran. Ketik 2, /n, enter ke bawah. Untuk pilihan pertamanya, kita buat
0,5 tahun. Kemudian kita buat slash n lagi agar di enter ke bawah. Untuk pilihan keduanya kita buat 1 tahun. Kemudian kita slash n lagi. Untuk pilihan ketiganya kita buat 2 tahun. Kemudian kita slash n lagi untuk enter. Kemudian kita tulis pilihan. Titik 2, lalu kita enter 2. Selanjutnya kita akan menginputkan masa bayar. Maka kita tulis masa bayar sama dengan input next in input 2 next in, kemudian titik koma, lalu kita enter. Selanjutnya kita akan masuk lagi ke dalam if, karena terdapat beberapa jumlah pinjamannya, kondisi. Maka kita langsung saja if jumlah pinjam kurang dari 500.000, kurang dari 500.000, awal, lalu kita enter, maka bunga pinjam sama dengan jumlah pinjam dikali 5/100. Di koma, lalu kita enter. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam switch untuk membuat masa bayarnya, karena terdapat beberapa kondisi masa bayar yang berbeda-beda. Maka kita menggunakan switch. Masa bayar. Kurung kerawal, lalu kita enter. Enter, kemudian kita masukkan untuk case pertama biaya penanganan sama dengan dalam kurung integer jumlah pinjam dalam kurung dikali 1,5/100. Kemudian titik koma, lalu kita enter. Lalu kita tulis break. Kemudian untuk case yang kedua, kita buat biaya penanganan sama dengan jumlah pinjam, tetapi dikali 2/100. Dikali 2/100. Titik koma, lalu kita enter. Kemudian kita tulis break, koma, lalu enter.
Kemudian untuk yang selanjutnya, karena sudah selesai, maka kita tulis default. Kemudian biaya penanganan. Sama dengan jumlah pinjaman dikali 5/100, titik koma, lalu kita break. Kemudian titik koma, lalu kita enter. Kemudian kita tutup kurungnya di sini. Kita hapus dulu. Kemudian kita buat else if. Untuk jumlah pinjaman kurang dari 1 juta rupiah. Dalam kurung jumlah pinjaman kurang dari 1 juta rupiah. Kemudian buka kurung kawal, lalu kita enter. Kemudian untuk bunganya, pinjam sama dengan jumlah pinjaman dikali 11/100, koma, lalu enter. Di sini kita buat kemudian kita enter lagi, lalu kita buat switch lagi. Untuk masa bayarnya. Satu sama dengan biaya penanganan. Dan integer jumlah pinjam dalam kurung dikali 1,5. Per 100.
ini harus titik 2. Kemudian kita tulis break. Di koma, lalu enter. Kemudian kita buat case kedua. Sama dengan biaya penanganan jumlah pinjaman dikali 2/100, kemudian kita enter, lalu break. Lalu enter. Kemudian untuk yang ketiga kita menggunakan default. Biaya penanganan sama dengan biaya sama dengan jumlah pinjaman dikali 5/100, kemudian kita enter. Selanjutnya kita akan membuat else if untuk jumlah pinjaman yang kurang dari 7 juta rupiah. Maka langsung saja kita buat sini. Kita buat else if. Untuk jumlah pinjaman kurang dari 7 juta rupiah. Dan kurung kerawal, enter. Kemudian kita buat bunga pinjamnya sama dengan jumlah pinjaman kali
15/100. Kemudian titik koma, lalu kita enter. Oke, kemudian kita enter. Selanjutnya kita buat switch. Switch masa bayar, kemudian kita enter lagi, lalu kita buat case satunya. Biaya penanganan sama seperti yang di atas. Kali 1,5 untuk kemudian kita enter, lalu kita tulis break. Kemudian untuk case kedua dan defaultnya kita bisa saja karena sama. Selanjutnya kita akan membuat else yang terakhir. Kita langsung saja. Else. Kemudian kita buat bunga pinjam sama dengan jumlah pinjaman dikali 20/100. Kemudian kita enter, lalu kita masuk ke dalam switch untuk masa bayarnya. Berawal, kemudian kita enter. Untuk case yang pertamanya, sama dengan biaya penanganan kurung integer, kemudian kita tulis jumlah pinjaman dikali 1,5/100. Dikali 1,5/100. Kemudian titik koma, lalu kita enter. Kemudian kita tulis break, koma, lalu kita enter. Selanjutnya kita ke case kedua. Untuk case kedua kita menggunakan biaya penanganan sama dengan jumlah pinjam dikali 2/100. Sama seperti yang di atas, maka kita tinggal mengkopinya saja. Oke. Kemudian kita enter. Selanjutnya kita akan membuat total pinjamannya. Sama dengan jumlah pinjam
jumlah pinjaman dikurang bunga pinjam dikurang biaya penanganan. Kemudian titik koma, lalu kita enter. Untuk saldo terkininya sama dengan saldo awal ditambah total pinjam. Titik koma, lalu kita enter. Kemudian kita enter, lalu kita akan membuat pertanyaan apakah ada keperluan lain. Maka langsung saja kita buat sistem outprint len dalam kurung petik 2 slice n untuk spasi, kemudian kita enter, lalu kita buat sistem outprint kemudian kita enter, lalu kita buat garis menggunakan sama dengan. Kemudian kita enter, lalu kita buat pertanyaan apakah ada keperluan lain. Jika ada, maka ada, dan jika tidak, maka tidak. Maka kita buat sistem outprint apakah, jangan lupa kurung petik di atas, apakah ada keperluan lain. Maka untuk pilihan pertama, sebelum itu kita buat slice n dulu agar di enter ke bawah. Untuk pilihan pertama, ya. Dan untuk pilihan kedua, kita buat tidak. Kemudian titik koma, lalu kita enter. Selanjutnya, kita akan memasukkan tulisan pilihan. Maka kita buat sistem titik outprint pilihan. Dua, kemudian kita enter. Selanjutnya kita masuk ke cetak buku. Maka kita tulis cetak buku sama dengan input next line. Sorry, maksudnya kita tulis lain sama dengan input next line untuk menanyakan pilihan ya atau tidak. Maka kita tulis input titik next line titik koma, lalu kita enter. Selanjutnya kita menggunakan while, maka kita tulis di sini
while jika ada, maka dia akan ter-enter ke bawah. Oke, langsung saja kita buat while jika ya atau ada, jika ya, maka kita buat equals agar tidak ada perbedaan antara huruf besar dan huruf kecilnya. Kemudian titik koma, lalu kita enter. Selanjutnya kita akan membuat sistem outprintln untuk spasi. Untuk spasi, caranya kita menggunakan slice n. Koma, lalu kita enter. Kemudian kita akan membuat garis lagi menggunakan sama dengan. Caranya kita buat sistem outprint. Kemudian kita buat titik di atas, lalu kita buat sama dengan. Oke, kemudian kita enter. Untuk ini kita buat jadi println. Kemudian kita enter. Selanjutnya, kita akan menanyakan apakah mau cetak buku atau tidak. Maka kita buat sistem out println apakah ingin mencetak buku. Kita buat slash n agar di enter ke bawah. Kemudian pilihan pertama kita buat ya. Ya. Kemudian kita slash n lagi untuk enter. Kemudian pilihan kedua tidak. Kemudian kita enter. Selanjutnya kita buat sistem outprint. Untuk menampilkan tulisan pilihan. Kemudian kita enter, lalu kita input cetak bukunya. Caranya kita buat cetak buku sama dengan input next line. Titik koma, lalu kita enter. Oke, jika dia ingin mencetak buku, maka terdapat dua pilihan, cetak buku dan tidak. Jika ia mencetak buku, maka kita buat if sama dengan cetak buku equals false bear case jika ya. Kemudian untuk biaya cetaknya menjadi 5.000.
dengan Rp5.000. Koma, lalu kita enter, kemudian kita buat lagi else-nya jika dia tidak ingin mencetak buku. Maka tulis else biaya cetak sama dengan 0. Sama dengan koma, lalu kita enter. Maka di sini kita tulis saldo akhir atau saldo terakhir sama dengan saldo terkini kurang biaya cetak. Koma, kita lihat di atas saldo akhir. Saldo terakhir, maka kita menggunakan saldo terakhir. Oke, kemudian kita buat lagi sistem outprint loan-nya. Outprint-nya dalam kurung saldo terakhir Anda adalah sebagai berikut. Kemudian kita buat tambah setelah ketik 2, lalu kita tulis saldo terakhir. Saldo terakhir kemudian titik koma, lalu kita enter. Kemudian untuk selanjutnya kita tanyakan lagi apakah ada nasabah lagi. Sistem outprint loan ada nasabah lagi atau apakah ada nasabah lagi? Kemudian slash n untuk menampilkan agar pilihannya berada di bawah. Ada untuk pilihan pertama. Kemudian slash n lagi untuk enter lagi. Kemudian pilihan kedua tidak. Kemudian kita enter. Lalu kita buat lagi sistem outprint untuk menampilkan pilihan. Menampilkan pilihan. Jangan
Jangan lupa petik 2 di atas. Maka kita akan menginput nasabah sama dengan input next line. Maka koma, lalu kita enter. Oke, jika kita menulis ada, maka dia akan kembali lagi ke perulangan yang awal. Mulai dari perulangan awal, yaitu dari sini. Selanjutnya, kita akan membuat array. Cara membuat array yaitu while, menggunakan perulangan while, kemudian kita tulis nasabah equals kemudian kita buat ada. Untuk yang tadi ya, untuk apakah ada nasabah lagi? Oke, jika ada, maka dia akan meng-enter dan kembali lagi ke atas. Oke. Kemudian kita buat lagi spasi spasi kemudian garis menggunakan sama dengan. Caranya kita buat lagi sistem out println dalam kurung dua di atas slice n sama dengan koma enter. Kemudian enter, lalu kita akan membuat judul baru, yaitu riwayat transaksi hari ini adalah sebagai berikut. Caranya kita buat sistem outprint yaitu riwayat transaksi pada hari ini adalah sebagai berikut. Oke. Kemudian kita enter. Maka kita masuk ke dalam for, yaitu I sama dengan 1. Kita pisahkan menggunakan titik koma, lalu I kurang dari sama dengan nomor nasabah, blank, titik koma, lalu I plus plus. Maksud I plus plus di sini adalah I ditambah dengan 1. Kemudian kita akan membuat sistem outprint-nya atau output untuk
riwayat transaksinya. Caranya kita buat sistem outprint print atau outprintln boleh. Kita buat petik 2 di atas, nama nasabah ke kemudian kita buat ditambah nomor nasabah, kemudian ditambah titik, lalu slice n atas nama, kemudian kita tambah nama nasabah, jangan lupa menggunakan kurung siku, lalu kita tambah lagi petik, kemudian slice n, total saldo saat ini kemudian kita tambah dengan saldo terakhir. Tambah, lalu kita buat slice agar dia ke bawah. Oke, maka selesai. Maka langsung saja kita run. Kita masukkan nomor nasabah, yaitu 1. Kemudian kita masukkan nama nasabah, yaitu Renita Ananda. Kemudian nomor HP. Kemudian kita masukkan saldo awal, yaitu 37 juta. Kita enter. Lalu kita ingin simpan. Kemudian kita ingin menabung Rp500.000. Kemudian apakah ada keperluan lain? Yaitu ada. Kita ingin pinjam. Kita ingin meminjam Rp4 juta dengan masa angsuran 1 tahun. Apakah ada keperluan lain? Yaitu ada. Maka kita ingin simpan. Lalu kita ingin menabung Rp200.000. Kita enter. Tidak. Kemudian, apakah mau mencetak buku? Ya. Maka, keluarlah saldo terakhir Anda adalah sebagai berikut, yaitu Rp37.205.000. Apakah ada nasabah lagi? Ada. Nomor nasabah 2. Nama nasabah kemudian nomor HP 0812. Kemudian kita masukkan saldo awal yaitu Rp26 juta. Kemudian dia ingin pinjam Rp600.000. Kita enter dengan angsuran 0,5 tahun. Apakah ada keperluan lain? Ada. Ingin menyimpan. Maka yang ingin disimpan adalah Rp1 juta. Kita enter.
Apakah ada keperluan lain? Tidak. Apakah mau mencetak buku? Ya. Maka saldo terakhir Anda adalah sebagai berikut, yaitu Rp27.065.000. Apakah ada nasabah lagi? Ada. Tolong masukkan nomor nasabah, yaitu 3. Nama nasabah yaitu Anissa. Kemudian kita masukkan nomor HP. Dan kita enter. Lalu kita masukkan saldo awal yaitu 32 juta. Dia ingin pinjam. Berapakah nominal yang ingin dipinjam? Yaitu 2 juta rupiah. Kemudian kita enter. Lalu kita masukkan masa bayar angsuran yaitu 2 tahun. Apakah ada keperluan lain? Tidak. Apakah mau cetak buku? Tidak. Saldo terakhir Anda adalah sebagai berikut, yaitu Rp33.600.000. Apakah ada nasabah lagi? Tidak. Maka selesai.